Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, cupu-cupu. Akhirnya kita kedatangan pendatang baru nih, si Exynos 2100 guys. Dan sama kayak di video sebelumnya, gue bakal ngelakuin banyak tes nih, mulai dari booting, benchmark, tes rendering, buka apps, dan masih banyak lainnya deh. Dan di tiap-tiap aktivitasnya itu, gue bakal pantau nih suhu sama baterainya ini. Jadi kita bisa tahu perbandingan antara ketiga HP ini. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, mari gue perkenalkan. Di sebelah kiri ini kita punya iPhone 12 Pro Max dengan A14 Bionic chipnya dengan varian 6GB RAM, 256 storage dengan baterai 3687 mAh. Terus di tengah kita punya ada Mi 11 dengan Snapdragon 88-nya, 8GB plus 128GB storage, 4600 mAh baterainya. Habis itu yang terakhir, si anak baru ini yang ada di sebelah kanan, yaitu Samsung S21 Ultra dengan Exynos 2100-nya dengan varian 12GB RAM, 256 storage dengan baterai 5000 mAh. Jadi di sini gue mau kasih lihat ke kalian kalau ketiga HP ini connect di WiFi yang sama dan ada di airplane mode. Dan untuk resolusi si Mi 11 ini gue pakai WQHD Plus dengan safe baterainya aktif. Sama dengan S21 Ultra, WQHD Plus-nya itu ada, tapi di sini dia nggak ada fitur save baterainya ya. Dan untuk refresh rate-nya itu gue set ke 120Hz adaptive. Dan untuk iPhone, sayangnya masih cupu ya, refresh rate-nya itu masih mentok di 60Hz dengan resolusi yang juga nggak bisa diubah. Habis itu gue pastiin background prosesnya kosong semua, dan gue set brightness dan volumenya itu 50%. Setelah semua selesai, langsung gue matiin guys, dan cus ke tes yang pertama. Oh ya, sebelumnya ini penting ya, ada dua hal yang pengen gue sampaikan ke kalian. Yang pertama, pendekatan tes yang gue lakuin ini adalah pakai semua fitur utama yang dimiliki antara tiap-tiap HP ini ya. Jadi alasannya kenapa? Karena agak aneh atau jarang aja ya kalau kalian punya Mi 11 atau kalian punya S21 Ultra, tapi resolusi 2K-nya sama adaptif 120Hz-nya kagak dipakai. Terus pertanyaannya sekarang, apakah nggak adil nih sama iPhone yang punya cuma 60Hz doang? Enggak juga ya. Nggak adil menurut gua itu kalau misalnya si iPhone ini dia punya 120Hz fiturnya, tapi gua set ke 60 dan gua aduin ke dua HP ini yang 120Hz. Itu baru nggak adil menurut gua. Dan sebenarnya kalau dari sisi iPhone pun sendiri, dia bisa aja komplain bilang, wah nggak adil nih. Kenapa? Karena misalnya dari sisi RAM-nya itu aja udah beda. Yang 16 di sini dibandingin sama 8 sama 12. Dan baterainya pun juga ini 3000 yang paling kecil sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu mau gimana? Susah juga kan? Jadi sekali lagi ini cuma masalah beda pendekatan tes aja ya. Dan pendekatan ini yang gue pakai buat tes fitur-fitur utamanya. Dan yang kedua, waktu gue tes, gue pakai jari buat buka aplikasinya ya. Iya, gue tahu pasti ada aja perbedaan waktunya sedikit. Tapi itu nggak banyak, nggak sampai sedetik sih gue bisa bilang. Malah sepersekian detik. Karena waktu gue pencet pun juga gue pencetnya berbarengan. Langsung brek kayak begini. Bukan kayak main piano yang satu-satu kayak tek-tek-tek kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat deh. Oke, untuk tes booting ini, kalau kita lihat si iPhone nyala duluan ya, cukup jauh juga. Disusul sekitar 6 detikan oleh S21 Ultra dan nggak lama si Mi 11. Lanjut kita ke tes benchmarknya. Di sini gue bakal jalanin Antutu, Geekbench, sama satu lagi tambahan 3D Mark. Dan kita juga mulai baterai tesnya dari sini dengan cabut chargerannya guys. Langsung aja kita mulai tes. Oh ya, untuk tiap-tiap tesnya itu gue bakal lakuin 2 kali ya. Sebelum jalanin Antutunya, gue mau cek suhu normalnya dulu. S21 Ultra itu ada di 34,2 derajat, Mi 11 itu ada di 34 derajat, dan iPhone-nya itu 32 derajat. Langsung aja kita tes run Antutu yang pertama. Dan hasilnya iPhone kelar duluan dengan 590 ribuan dan suhunya itu ada di 43,6 derajat. Terus disusul Mi 11 dengan skor 690 ribu dan suhunya 45 derajat. Dan S21 Ultra 600 ribu dengan suhu 42,9 derajat. Untuk baterainya iPhone belum berkurang sama sekali, Mi 11 udah berkurang 3% dan S21 Ultra udah berkurang 5%. Lanjut kita jalanin sekali lagi dan ini dia hasilnya. Dari sisi skor untuk ketiga HP ini pada drop ya, dan ini wajar ya karena dari suhu panas sebelumnya. Dan dari sisi suhunya juga meningkat. Di sini Mi 11 yang paling panas dengan 47,8 derajat. Sedangkan untuk baterainya, iPhone ada di 98, Mi 11 92, dan S21 Ultra 92 juga. Habis itu gue istirahatin selama 10 menit dan dilihat kalau S21 Ultra itu udah berkurang 1%. Sama kayak tadi, sebelum tes Geekbench, gue ukur lagi suhunya dan langsung aja jalanin Geekbench-nya.
Hasilnya, iPhone kelar duluan dengan 1594 single core dengan 4167 multicore, dan suhunya itu sekitar 40,7 derajat. Disusul Mi 11 dengan 1139 single core, 3609 multicore dengan suhu 39,9. Terakhir, S21 Ultra itu dengan 1043 single core, 3361 multicore dengan suhu 39,1 derajat. Untuk tes kedua, dari sisi skor iPhone dan Mi 11 cukup stabil ya. Agak turun tapi nggak banyak, sedangkan S21 Ultra lumayan turun sekitar 70 poin. Untuk baterainya, iPhone di 95%, Mi 11 dan S21 Ultra itu di 89%. Dan gue istirahatin lagi nih selama 10 menit, dan kalau kita lihat ketiga HP-nya itu berkurang 1%. Lanjut, ini ada tambahan benchmark. Kayaknya kemarin sempat ada yang request, yaitu 3D Max. Nah, jadi di sini lebih ngukur ke performance grafiknya, terutama dalam buat ngegame. Di sini iPhone dapat skor 9091 dengan 54 FPS. Mi 11 dengan 5637 dengan 33,8 FPS. Dan Samsung dapat 5249 dengan 31,4 FPS. Kita coba sekali lagi jalanin tesnya ya, dan ini dia hasilnya. Secara keseluruhan dari skor ini, iPhone cukup jauh di atas, disusul dengan Mi 11 di urutan kedua dan S21 Ultra di urutan ketiga. Dari sisi suhu, mirip-mirip ya, di kisaran 40 derajat. Untuk baterai, iPhone di 94%, Mi 11 dan S21 Ultra barengan lagi dengan 87%. Habis itu gue diemin selama 5 menit dan cus ke tes selanjutnya. Jadi di tes ini gue pengen buka aplikasi secara bersamaan ya, dan kita lihat nih siapa yang kebuka duluan. Dan kayak biasa gue ambil dulu suhunya, dan di sini gue juga udah siapin urutan apps-nya. Kita mulai dari YouTube. Di sini kelihatan agak tipis ya antara Samsung dan Mi 11. Habis itu diikutin sama iPhone. Instagram, iPhone duluan, lanjut S21 Ultra dan Mi 11. Twitter, S21 Ultra sama Mi 11 duluan, disusul sama iPhone. Nah, ini apps berita CNA, iPhone pertama, habis itu lanjut Samsung, dan disusul oleh Mi 11. Shopee nih, Shopee. iPhone sama Samsung duluan ya, terus disusul oleh Mi 11. Untuk PUBG kita bisa lihat Samsung duluan, habis itu Mi 11, dan dibuntuti oleh iPhone. Untuk Genshin Impact-nya itu Mi 11 dan Samsung barengan, habis itu disusul lama oleh iPhone sekitar 16 detik kemudian. Next, kita buka 3 website dengan aplikasi browser Google Chrome. Untuk Apple Store Singapura ini, iPhone dan Samsung duluan nih, disusul tipis oleh Mi 11. Habis itu gue buka website Xiaomi Singapura, iPhone duluan, habis itu Samsung dan Mi 11. Terakhir gue buka website Samsung Singapura, di sini iPhone, kemudian disusul oleh Samsung dan Mi 11. Sebenarnya untuk hasil-hasil yang tipis-tipis kayak gitu sebenarnya kalian bisa abaikan aja sih. Dan setelah kelar, kondisi baterai iPhone ada di 92, Mi 11 85, dan S21 Ultra 86. Dan untuk suhunya nggak terlalu bikin panas ya, ada di kisaran 34-35 derajat. Habis itu nggak pakai lama, gue lanjut tes WiFi. Di sini gue pakai app Speed Test by Ookla. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk mendapatkan hasil yang valid itu agak susah ya, karena banyak faktor yang berhubungan nih. Dan maka dari itu, untuk tes ini di tiap-tiap HP-nya gue bakal lakuin 5 kali tes secara bergantian ya. Nanti gue rata-ratain. Dan biar sedikit lebih valid, pada tes keempat dan kelima, gue pindah posisi ya untuk ketiga HP ini. Hasilnya kalau kita lihat di sini, speed download dan upload tertinggi itu dipegang sama S21 Ultra. Diikuti Mi 11 untuk download kedua, dan upload kedua dipegang oleh iPhone. Dari sisi suhu di kisaran 35-36 derajat, dan untuk baterai iPhone berkurang 1%, jadi 91. Mi 11 dan S21 Ultra sama-sama berkurang 2% dengan 83 dan 84%. Untuk tes rendering ini, gue punya file 8 menitan 4K video sekitar 1,3 GB ya size-nya. Nah, nanti gue ekspor ke 4K juga dengan bitrate-nya itu 60 Mbps. Sama sih kayak di tes sebelumnya, kalau iPhone itu cukup lambat dengan 10 menit 38 detik. Samsung 6 menit 9 detik, dan pemenangnya adalah Mi 11 dengan 4 menit 4 detik. Dari hasilnya ini iPhone tertinggal jauh ya, dan dari teman-teman yang ngomong di video sebelumnya itu kalau emang KineMaster itu belum optimal di iOS. Mungkin kedepannya gue bakal ganti apps editing lainnya. Kayaknya kemarin sempat ada yang kasih tahu gue tuh ada yang gratis. Ntar gue coba cek lagi deh. Dan untuk suhunya, iPhone itu yang paling dingin. Mungkin karena emang dia lambat kali ya, jadi nggak terlalu panas.
Tes selanjutnya yaitu RAM management, di mana gue bakal buka ulang aplikasi-aplikasi yang tadi gue buka sebelumnya. Dan kalau kita lihat dia kayak nge-refresh gitu, artinya itu aplikasi udah nggak ada di RAM lagi. Artinya itu kurang bagus dalam menghandle RAM-nya. Oke, lanjut aja yuk. Untuk Instagram, aman. Twitter, aman juga. CNA, aman juga. Untuk Shopee pun, aman. Dan PUBG kalau kita lihat juga langsung kebuka juga. Nah, untuk Genshin Impact ini kalau kita lihat di Mi 11 butuh reload ulang ya guys. Untuk browser Chrome-nya itu juga aman, speed test-nya pun aman, dan KineMaster-nya juga aman. Overall semuanya aman sih, kecuali tadi tuh yang Genshin Impact. Dari tes ini bisa dibilang dari sisi suhu, secara keseluruhan Snapdragon 88 ini cukup panas ya. Dan dari berita yang gue baca-baca sih emang banyak yang mengeluhkan ini. Habis itu diikutin tipis sama Exynos 2100-nya. Dan untuk iPhone kayaknya cukup konstan ya di sekitaran 30-an derajat nih. Kecuali waktu tes benchmark itu rata-rata di atas 40 derajat semua. Dan dari sisi konsumsi baterainya itu Exynos 2100 dengan Snapdragon 88-nya pun mirip-mirip ya, cuman selisih 1% doang. Cuman kalau dilihat dari sisi kapasitas baterainya, Mi 11 dengan 4600 mAh-nya dibanding dengan S21 Ultra dengan 5000 mAh-nya, kayaknya sih Mi 11-nya itu lebih efisien sedikit ya. Untuk iPhone, sulit diukur nih sebenarnya guys. Karena dari sisi baterai oke lah, dia paling kecil yaitu 3600-an. Tapi dari sisi resolusi dan refresh rate, dia itu yang paling cupu juga loh. Yaudah, segitu dulu video perang 5 nanometer chipsetnya. Kalau kalian ada masukan, please bisa kasih tahu gua di kolom komentar ya. Jadi biar kedepannya bisa gua perbaikin lagi. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!